الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Semoga salawat dan salam selalu tetap dicurahkan kepada Nabi kita, qudwah dan uswah kita, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Malam ini sesuai dengan permintaan panitia dan takmir bahwa kajian rutin khususnya pada hari Senin pertama yang insya Allah saya asuh di sini, yakni akan mempelajari, membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Bagi bapak ibu yang mungkin di rumah ada kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah bulan yang akan datang bisa dibawa. Kitab Riyadhus Shalihin ini berisi banyak hadis yang berkaitan dengan berbagai macam masalah, baik dalam urusan akidah, ibadah, muamalah, bahkan adab etika. Dan beliau Imam An-Nawawi sebelum menyampaikan hadis-hadis yang berkaitan dengan itu semua diawali dengan yakni ayat-ayat Al-Quran. Bahwa hadis yang terdapat dalam kitab ini jumlahnya banyak sekali. Kurang lebih ada sekitar 83 babnya. Kalau seandainya 83 bab ini, satu bab berisi kurang lebih 5 hadis, berarti tinggal mengalihkan aja 83 kali 5 berapa? 415. Kalau setiap hadis dibahas satu bulan, berarti 415 bulan dibagi 12 berapa tahun? Hah? Berapa? Berapa tahun? 40 tahun. Jangankan yang ngomong sudah tua, Rehan yang kecil ini aja mungkin sudah brewok sudah. 34 tahun. Ya. Oleh karena itu pembahasan Riyadhus Shalihin ini insyaallah kita bahas secara fleksibel ya. Bisa jadi
Setiap pertemuan sebulan sekali kita bahas satu bab. Dan dalam pembahasan bab itu ada kadang sedikit, kadang banyak hadisnya. Ya, kita ambil yang mungkin barangkali penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya satu bab satu hadis saja, tiap pertemuan satu bab berarti 83 bulan. 83 bulan berapa tahun? Itu saja sudah cukup lama. Berapa? 4 tahun. 7 atau 4? 7 tahun. Nggak tahu. Walaupun hanya 7 tahun, belum tentu kita bisa bertemu. Belum tentu usia kita panjang. Tapi tetap semangat kita menuntut ilmu semoga menjadi wasilah kita dan hujah kita di hadapan Allah. Sekalipun kita sudah meninggal dunia dan kita belum tuntas membahas kitab ini sebagai hujah Allah bahwa seumur hidup kita sampai mati kita masih menuntut ilmu. Nah itu. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita mulai dari bab yang pertama, bab tentang ikhlas. Ikhlas dan menghadirkan niat di dalam segala perbuatan. Demikian pula ucapan dalam kondisi keadaan yang nyata ataupun yang sembunyi. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar memurnikan ketaatan kepada Allah di dalam mengabdi, memurnikan ketaatan, lahuddin, di dalam menjalankan agama, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan agar mereka menjalankan, yakni salat serta menunaikan zakat, lebih pasnya menegakkan salat dan menunaikan zakat, dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang hak, yang benar. Ini ayat yang pertama dijadikan hujjah oleh Imam An-Nawawi di dalam mewujudkan ikhlas. Ikhlas artinya murni. Ibarat air, dia tidak tercampuri. Seperti teh ini sudah ada campurannya enggak? Apa saja ini? Air, teh, gula. Berarti sudah terkontaminasi. Berarti sudah tidak murni. Yang murni tidak tercampur apapun. Nah, di dalam taat ibadah kepada Allah itu harus murni, semata-mata karena Allah, lillah. Tidak boleh ada embel-embel yang lain. Makanya para ulama diantaranya ada yang mendefinisikan al-ikhlasu al-munafi lisyirki war-riya. Ikhlas itu meniadakan syirik dan riya. Dan syirik ada dua, syirkul akbar, syirkul asghar. Syirik besar dibagi 4. Syirkul dakwah, syirik di dalam berdoa. Syirkul niat, syirik di dalam niat. Syirkul ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Syirkul mahabbah, syirik di dalam kecintaan. Itu syirik besar. Pelakunya keluar dari Islam, batal syahadatnya, terhapus seluruh amalnya. Syirik kecil ada 2 sifat, syirkul zahir
dan syirkul al-khafi. Syirik yang tampak dan syirkul khafi yang tidak tampak. Yang tampak zahir yaitu contohnya bersumpah menyebut nama selain Allah, demi bapak, demi ibuku, demi langit dan bumi. Ini termasuk syirik. Syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membatalkan syahadat, tidak menghapus amal soleh. Tapi tetap saja Bapak Ibu, sekalipun dia syirik kecil, dia merupakan al-kabair, dosa besar. Maka harus tobat. Nah, adapun syirik yang samar yaitu riya. Riya atau disebut dengan pamer. Beramal karena ingin dilihat orang, ingin dapat pujian, ingin dapat sanjungan. Maka dia tampakkan amalnya itu. Mungkin sholatnya, mungkin hajinya, mungkin umrohnya, mungkin amal-amal ibadah yang lain ditampakkan kepada orang lain. Ketika orang itu tidak tahu, diberitahu. Mabengi rek aku tahajud luar biasa. Tangi jam 1 mek 2 rakaat, begitu salam wis subuh. 2 rakaat jam 1 salam subuh. Menceritakan tentang apa? Hebatnya tahajudnya. Lama, ya kan? Padahal sujud itu bisa jadi orang menceritakan amal kebaikannya riya. Maka amal itu yang dilandasi dengan riya itu yang habis. Sedekah riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji, ingin dianggap wah. Iku yayasan nek gak ono aku gak kira jalan niku. Awak dhewe iki dadi donatur terbesar. Kabeh 5.000, aku tok 100.000 terbesar. Riya. Maka amal yang dilandasi dengan riya hangus. Maka dalam amal itu wajib dipelihara pahala-pahalanya dengan ikhlas. Dan ikhlas itu harus dipelihara, dijaga terus. Hari ini ikhlas, bisa jadi besok nggak ikhlas. Kenapa demikian? Karena syaitan tidak akan pernah berhenti berusaha untuk merusak amal kita. Bagaimana cara pahala yang sudah didapat itu hilang, hangus? Baik. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj, tadi Al-Bayyinah ya, ayat 5. Ini Al-Hajj 22 ayat yang ke-37. Allah katakan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Apa kata Allah? Ayo. Daging unta dan darahnya itu sekali-kali yang dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Iya. La yanalallaha, sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah. Luhumuha, daging-daging kurbanmu itu. Tentu bukan hanya unta, disebutkan dalam ayat ini unta. Iku nek nang Arab, sopo nang kene kurban unta. Daging-daging kurbanmu itu, sapimu itu, kambingmu itu, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Wala dima'uha, dan juga darah-darahnya.
Walakin akan tetapi yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Makanya ojo gaya, ojo dume nek sapine gede, ojo sombong, ojo dume nek weduse larang dewi. Lu Ustaz, kan kita dianjurkan terbaik, betul. Silakan berkurban sebaik-baiknya. Tapi yang terpenting di sini bagaimana menata hati kita supaya ikhlas. Karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda seseorang itu agar dia jatuh kepada syirik yang bernama riya, syirik kecil yang bernama riya. Le delok wedhuse liyane iku wedhus tak cempe. Delokan wedhuse abamu, lho gedene koyok ngomong aja seperti itu sama anaknya. Jangankan kepada orang lain, sama anaknya itu termasuk riya. Nggak boleh. Karena kita diperintah menyembunyikan amal itu sebaik-baiknya dari pantauan manusia. Tapi karena ini amalan-amalan dohir tetap tampak. Tapi jangan sampai hati kita ini tergelincir melakukan kesyirikan, sekalipun itu syirik kecil yang bernama riya. Kadang bukan riya, tapi apa? Sum'ah. Apa sum'ah itu? Pengen didengar supaya wong krungu kabeh arep budal haji diadzani dhisik. Jam 10 kok ana adzan iki nang tangga sebelah. Apa iki? Iku adzan arep budal. Budal nang ndi? Nang asrama. Loh, haji tak? Iya. Orang lain nggak tahu, akhirnya tak tahu. Lagian ngapain orang mau berangkat haji diadzani? Ada tuntunan nggak? Aneh nih. Tapi pernah dengar nggak orang mau haji diadzanin dulu berangkatnya? Hah? Pernah. Indonesia itu repot. Adzan gawe salat yo dimanfaatno liyan-liyane. Arep dikubur dia zani disi diko mati. Lah nek mayite tangi kok deko mati salat sampean melayu sampean. Mau haji diadzan. Ini ikhwatal iman, azan ya Allah wa iyyakum. Itu termasuk sum'ah. Pengen didengar tentang amal baiknya. Nah, dalam hal ini ayat yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 37 ini bahwa hendaklah orang yang berkurban itu ikhlas semata-mata karena Allah. Jangan menganggap bahwa apa yang kita kurbankan itu dilihat dari berapa jumlah dan berapa besarnya kurban kita. Tetapi yang paling utama adalah yakni ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa taala, bahwa ini tidak lain adalah ujian cinta. Karena Allah menguji Nabi Ibrahim dengan cinta. Apakah dia cinta kepada Allah, apakah cinta kepada anaknya? Adapun kita tidak diuji antara cinta Allah dan anak, tapi antara cinta Allah dan harta. Duit 5 juta, ono HP anyar. Pas wayahe kurban, tuku HP anyar apa tuku wedhus? Halo. Iki diskon iki rek biasane 7 juta. Dino iki diskon besar-besaran, mek 5 juta. Padahal sudah niat arep ditukokno wedhus, arep kurban.
tergiur. Ini contoh ujian cinta. Akankah kita cinta kepada dunia atau cinta kepada Allah? Berkurban itu mewujudkan cinta kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim diuji antara cintanya kepada anak semata wayangnya saat itu, karena Ishak belumlah lahir. Karena apa? Ishak lahir setelah Ismail usia 13 tahun. Ismail udah 13 tahun. Baru lahir Ishak. Sebelum itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan kecintaan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini berkaitan dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy. Mereka kalau berkurban, sembelihan kurbannya itu darahnya dilumurkan di atas kepala-kepala berhala mereka. Nah, pemahaman seperti ini mungkin masih ada di kalangan kaum muslimin yang melihat praktek kurban orang-orang kafir. Seakan-akan Allah akan menerima daging-daging dan darahnya itu. Padahal Allah nggak butuh dengan semua itu, tapi yang dibutuhkan adalah ketaatan kita kepada Allah. Ketika Allah mensyariatkan kurban, maka dia sami'na wa ata'na, dia dengar dan dia taat, dia kerjakan sesuai dengan kemampuan. Duwe akeh tuku sing gede, gak duwe duit tuku sing cilik. Tapi yang penting di sini apa? Hatinya harus ditata, ikhlas semata-mata karena Allah. Masih gak disebut jenengmu lho, tetep Allah ro. Ojo lali rek, beleh rek. Sebutan jenenge iki. Bismillah. Allahu Akbar. Hada min Abu Jundi wa ahlihi. Ngono kudu mbek mik. Nek gak mbek mik, kok ngulangi maneh? Diulangi. Cek krungu iku sing kurban. Iki panitia gak kena pisan ngajari gak ikhlas. Kalau kita saat itu berkurban dan terdengar, wah ini dari Abu Jundi dan keluarganya, itu yang kurban kira-kira langsung gede nggak ndase? Helmnya gak cukup langsung. Wow. Ya, ini praktek-praktek yang masih menyimpang dalam berkurban. Jadi, kalaupun harus disebut, ya silakan, itu hanya sebatas untuk memantapkan saat menyembelih kurban itu milik siapa. Tapi tidak harus diperdengarkan kepada orang lain. Apalagi sampai pakai pengeras suara, nggak perlu. Silakan disebut namanya, karena itu amanah, ya kan? Seandainya tidak disebut namanya pun Allah tahu itu milik siapa. Baik. Wa qala Allah Ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 29, Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamhu Allah. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Iya. Katakan Muhammad kepada umatmu, apa yang harus dikatakan? In tukhfu ma fi sudurikum, jika kau menyembunyikan apa yang ada di dalam dadamu, maksudnya apa? Hati. Au tubduhu, atau kau tampakkan, maka kata Allah, ya'lamhullah, Allah maha mengetahui. Karena Allah itu mengetahui perkara yang gaib. Allamul ghuyub, maha mengetahui terhadap perkara yang gaib. Bahkan Allah itu sendiri disifati yaitu dengan yang gaib. Baik.
Kalau orang sudah mencapai tingkatan bahwa seseorang itu meyakini bahwa Allah itu mengetahui apa yang di dalam hatinya, sehingga dia waspada dalam setiap amal solehnya, dan waspada jangan sampai dia berbuat maksiat walaupun manusia tidak tahu. Orang ini sudah sampai kepada tingkatan ihsan. Ihsan merupakan tingkat tertinggi dalam martabat Islam, dalam martabat agama kita, mulai dari al-Islam, al-iman, al-ihsan. Karena ihsan itu, kata Nabi ketika ditanya malaikat Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, di mana kau beribadah kepadanya seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan sekiranya kau tidak bisa seakan-akan Allah melihatmu, yakinlah bahwa yarak, Allah itu melihatmu. Allah Maha mengetahui, baik amalan sirron wa alaniyan, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Allah tahu. Kalau manusia memahami tentang ayat ini dan tentang apa itu ihsan, maka seseorang dalam beramal soleh, dia ikhlas semata-mata karena Allah, mencari wajah Allah, mendapatkan pahala dan ridho Allah. Demikian pula sebaliknya, dalam perkara menghadapi perbuatan maksiat, dia tidak gampang untuk menerjang larangan-larangan itu. Kenapa? Karena akan selalu dilihat dan dipantau oleh Allah. Nah, nanti itu ada bab tersendiri, yaitu bab muqarrabah, yaitu apa? Penjagaan atau selalu diawasi oleh Allah tabaraka wa taala. Atau kalau orang sekarang bilang waskat. Apa waskat? Itu istilah orde baru ya. Tapi konteksnya dengan muqarrabah itu sangat relevan, bahwa manusia ini harus punya pengawasan melekat. Bukan diawasi malaikat saja, tapi Allah hakikatnya yang mengawasi. Baik. Kemudian berikutnya masuk kepada hadis yang pertama. Wa an Amiril Mu'minin Abi Hafsin, dan dari Amirul Mukminin yaitu Abu Hafs. Amirul Mukminin yang dimaksud di sini adalah Umar ibnul Khattab, yang memiliki kunyah yaitu Abu Hafsin, karena dia punya anak Hafsah. Hafsah ini salah satu putri beliau yang menjadi salah seorang ummahatul mukminin, yaitu istri beliau. Istri yang keberapa? Halo? Pokok istrinya pertama Khadijah, meninggal 65 tahun. Kemudian menikah lagi dengan janda tua dengan usia yang sama, 65 tahun, namanya Saudah binti Zam'ah. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW menikah lagi dengan Aisyah, putri dari sahabatnya Abu Bakrin. Aisyah dinikah ketika usia berapa? 7 tahun. Tapi belum berumah tangga, maksudnya belum satu rumah dengan Nabi. Tapi kemudian satu rumah ketika Aisyah, yakni usia 9 tahun, karena dia sudah matang dalam perkara biologis. Karena apa? Haid pertamanya usia 9 tahun. Jadi menikahi gadis usia 9 tahun asal dia sudah haid dalam Islam itu salah atau boleh? Salah atau boleh? Tapi nang kene jo macem-macem, kon meneh ditekoni ambek komisi sapa? Halo? Komisi Perlindungan Anak, ya. Loh itu loh contoh. Orang-orang sekarang ini banyak sekali yang mendistorsi syariat Allah. Apa urusannya dengan aturan-aturan itu? Ya. Makanya nek rabi wong ngono iku aja atik krungu. Lu kan bener kan? Lu kan kita ini berharap manusia atau berharap Allah? Berharap Allah.
Ya, baik. Umar bin al-Khattabi bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'b bin Lu'ay bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi. Abu Hafs adalah Umar bin Khattab, putra Umar, putra dari Khattab, putra dari Nufail, anak dari Abdul Uzza, putra dari Riyah, putra dari Abdullah, putra dari Qurti, putra dari Razah, putra dari Adi, dan putra dari Ka'ab, putra dari Lu'ay, putra dari Ghalib al-Qurashi. Jadi sukunya suku apa? Quraisy. Al-Adawi radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwa setiap perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan niatnya, atau balasan setiap amal itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka karena Allah dan Rasulnya lah hijrahnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak ia peroleh, awimra'atin yang kihuha, atau karena wanita yang hendak ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai dengan sesuatu yang dimaksud dalam hijrahnya tersebut. Muttafaqun alaih, muttafaqun ala sahhatihi, rawahu Imamul Muhadditsin, diriwayatkan dan disepakati oleh pertama, yakni Imam Al-Muhadditsin. Siapa itu? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbat al-Ju'fi al-Bukhari, yakni Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari. Al-Bukhari ini adalah tempat kelahiran beliau, yaitu negeri Bukhara. Bukhara. Di mana Bukhara? Hah? Ya, daerah Samarkand. Ya, negeri-negeri Balkan ya. Di Rusia sana. Baik. Wa Abul Husaini Muslim bin Al-Hajjaji bin Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu taala anhuma. Dan yang kedua yakni Abu Al-Husaini. Siapa Abul Husaini? Yakni Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslimin Al-Qushairi An-Naisaburi, semoga Allah meridai keduanya, fi sahihihima, yaitu yang terdapat hadis ini di dalam kitab sahih beliau, alladaini huma asahhul kutubil musannafah, di mana kitab keduanya merupakan kitab hadis yang paling sahih, yakni setelah Al-Quran, hadis. Di antara kitab-kitab hadis ini
yang disepakati oleh para ulama sebagai kitab yang paling sahih, yakni Al-Bukhari. Setelah itu muridnya, yakni Muslim, yang mengarang atau menyusun kitab Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, hadis ini merupakan hadis yang menjadi landasan dari setiap amal perbuatan kita. Dan ini termasuk menyangkut masalah akidah dan juga termasuk masalah ibadah. Demikian pula cabang-cabang yang lainnya. Imam An-Nawawi dalam kitab selain dari Riyadhus Shalihin mencantumkan hadis ini di dalam karya beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis pilihan. Di nomor yang pertama di kitab tersebut, yaitu nomor 1, juga dicantumkan hadis ini. Dan hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari sama nomor yang pertama. Coba dibuka. Bukhari nomor 1, KBC. Bukhari manapun pasti nomor 1 ini. Enggak, kalau nomor 1 semua sama. Berbeda itu kalau sudah melewati nomor berikutnya. Ya, baik. Silakan dibaca nomor 1. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiap-tiap amal harus disertai dengan niat. Balasan bagi setiap amal manusia ialah pahala bagi apa yang diniatkannya. Maka barang siapa niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, baginya pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang tidak diperolehnya atau karena perempuan yang tidak dinikahinya, maka pahala hijrahnya sesuai dengan niatnya untuk apa dia hijrah. Iya. Antum bisa lihat di dalam kitab yang sama bahwa hadis ini adalah hadis yang mencakup separuh dari amal ibadah. Karena ini merupakan amalan batiniyah. Adapun separuhnya adalah amalan zahirah. Sehingga setiap amal ibadah itu tidak akan ada ruhnya kalau tidak ada niatnya. Kita beramal soleh tapi nggak niat, sia-sia. Makanya setiap amal itu harus dilandasi dengan niat. Dan tentunya niatnya harus benar. Amal kalau tidak ada niat itu berarti sebuah kebiasaan. Antum misalnya setiap bangun pagi gosok gigi. Tiap pagi gosok gigi nggak? Setelah makan atau setelah bangun tidur? Atau keduanya? Selama ini niatnya apa niatnya? Halo? Niatnya apa niatnya? Membersihkan mulut, membersihkan gigi. Padahal siwak itu termasuk di antara apa? Sunnah. Kalau ada yang menjawab saya melaksanakan sunnah, pertanyaannya sunnah siapa itu? Sunnah siapa? Rasul. Rasul siapa yang diperintahkan itu? Hah? Bukan Nabi Muhammad. Antum setiap bulan potong kuku nggak? Potong kuku, iya kan? Nek gak potong kuku saulan, medeni sampean. Pertanyaannya,
Itu kebiasaan atau mengikuti sunnah? Sunnah. Saya tanya, sunnah siapa? Bukan sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya meneruskan sunnah. Sunnah siapa? Sunnah bapaknya, Ibrahim. Karena Ibrahim itu diuji oleh Allah dengan 10 fitrah. 10 fitrah ini dikerjakan dengan baik. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji rohnya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Iya. Kemudian apa kata Allah? Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-nya dengan beberapa kalimat, bikalimatin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah mengujinya dengan manasik. Seluruh ibadah manasik pertama kali diujikan oleh Allah kepada Ibrahim dan keluarganya. Juga kata Ibnu Abbas, Allah mengujinya dengan toharoh. Apa toharoh itu? Asyratun minal fitrah. 10 fitrah, 5 di kepala, 5 di badan. Apa 5 di kepala? Pertama, qassus syarib, mencukur kumis. Itu sunnah Ibrahim. Saiki sampean kebiasaan enggak? Itu ane jerongot rek wis tak cukur rai. Tidak ada niatnya untuk mengikuti Ibrahim. Padahal itu sunnah Nabi Ibrahim. Niatkan untuk ittiba Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Yang kedua, wa ahwul lihya, memelihara jenggot. Yang ketiga, istinsyaqul ma, memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Kemudian dikeluarkan istinthar, namanya istinthar. Yang keempat yaitu siwak, menggosok gigi. Yang kelima yaitu matmadha, berkumur. 5 yang ada di kepala. Adapun 5 yang ada di badan yang Allah ujikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Pertama, khitan. Ibrahim diuji oleh Allah dengan perintah untuk berkhitan. Tatkala itu usia 80 tahun. Bayangno kon. Ya apa 80 tahun. Yang kedua apa? Al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, qattul adfar, memotong kuku. Yang kelima, wa natful ibti, mencabut bulu ketiak. Yang kelima, tadi yang keempat, yang kelima istinja, cebok. Saya tanya, cebok ini setiap hari dilakukan enggak? Kebiasaan atau mengikuti sunnah Ibrahim? Halo? Karena orang kafir pun melakukan. Orang kafir gosok gigi, orang kafir potong kuku. Sehingga menjadi budaya peradaban hari ini. Apa bedanya dengan mereka orang kafir? Mereka sama-sama juga melakukan. Bedanya kita apa? Ittiba.
Kita lakukan itu dalam rangka mengikuti sunnah Nabi Ibrahim. Maka setiap yang kita lakukan itu akan mendapatkan pahala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Balasan bagi setiap amal adalah pahala sesuai dengan yang diniatkan. Makanya harus ada niatnya yang benar. Banyak orang melakukan amal ibadah tapi hanya karena kebiasaan. Apalagi ibadah mahdho, salat misalnya, wudu, bahkan kaifiyah, tata caranya Nabi mengajarkan diawali dengan niat. Wudu diawali dengan niat, salat diawali dengan niat, haji diawali dengan niat, umroh diawali dengan niat, puasa diawali dengan niat. Dan ingat, letak dari niat itu adalah fil qalbi, di dalam hati. Karena niat itu adalah qasdus syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan bi fi'li, dengan ditandai amal yang dilakukan dengan tujuan itu. Wa makanuhu fil qalbi, dan tempatnya di dalam hati. Maka tidak perlu niat itu dilafalkan. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sekalipun itu pendapat dari sebagian mazhab, khususnya mazhab Syafi'i, tapi itu sebatas pendapat. Adapun mazhab-mazhab yang lain tidak mengharuskan seperti itu. Bahkan sebagian dari para ulama menganggap bahwa itu perbuatan bid'ah. Sekalipun bid'ah itu ada tingkatan-tingkatannya, mungkin itu tergolong ringan. Karena bid'ah itu ada 4 stadium. Stadium 1, 2, 3, 4. Mukaffirah, muharrama, makruh, litahrim, makruh, tanzi. Maka Nabi mengajarkan niat itu cukup dalam hati. Baik, karena sudah masuk Isya, silakan diadzani dulu. Setelah itu kita lanjutkan sebentar. Monggo.
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang perlunya niat di dalam setiap amal. Dan yang kedua, benarnya niat di dalam setiap amal. Perlunya niat dalam amal kita berkaitan dengan bahwa agar amal kita ini tidak sia-sia, maka harus ada niatnya. Karena amal tanpa niat berarti dia kebiasaan yang itu tidak akan membawa dampak untuk kehidupan akhirat kita. Maka harus ada. Yang kedua, bukan hanya adanya adanya niat, tapi yang lebih penting di sini apa? Yaitu benarnya niat itu sendiri. Jadi bukan hanya ada, tapi harus benar. Ada niat, tapi kalau salah, maka juga akan membawa dampak yang buruk di akhirat. Sekalipun dunia tercukupi, dunia diberi, tapi yang lebih utama bahwa manusia itu tujuan hidupnya bukan di dunia ini, tapi akhirat. Terlebih apabila kita melakukan amal ibadah, bukan hanya harus dilandasi dengan niat atau adanya niat, tapi harus benar niatnya. Sehingga dilanjutkan hadis ini, faman kana hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi, faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli, karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasuli, maka berarti Allah akan membalas yakni amal itu karena semata-mata karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasul. Karena Allah berarti ikhlas, karena Rasul berarti al-mutaba'ah, yaitu sesuai tuntunan. Maka amal ibadah kita akan diterima dengan dua syarat itu. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha, tapi barang siapa yang hijrahnya, hijrah di sini salah satu amal saleh. Tentu bukan hanya hijrah, karena konteks zaman dulu al-intiqal min Makkah ilal Madinah. Hijrah itu dari Mekah ke Madinah, bukan sekedar pindah tempat, tapi hakikatnya hijrah di situ adalah apa? Pertama, yaitu menuju kepada Rasulullah. Karena Rasulullah saat itu hijrahnya ke Madinah, maka seorang datang ke Madinah bukan untuk yang lain, tapi menemui siapa? Menemui Rasulullah. Karena ada di antara kaum muslimin yang hijrah ketika itu bukan menemui Rasul,
tapi menemui seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Karena terkenal di Madinah ada wanita cantik bernama siapa? Ummu Qais. Dan sahabat mendengar kisah itu, dan sebagian dari mereka hijrahnya karena Ummu Qais. Maka hijrahnya bukan karena Allah, tapi hijrah karena Ummu Qais. Makanya Nabi mengatakan, faman kana hijratuhu lidunya, karena dunia, awimro'atin, atau karena wanita yang kihuha, hendak dia nikahi, maka untuk itulah dia hijrah. Artinya kalau orang niat amal solehnya itu karena dunia, Allah akan beri dunia, tapi Allah nggak akan beri pahala di akhirat. Salat kepingin munggah pangkat, salah niat atau tidak? Salah. Tapi bisa jadi dia diberi pangkat, tapi jangan berharap pahala di akhirat. Ada orang puasa pengen sakti, mondro, dikasih sakti sama Allah, tapi jangan berharap pahala di akhirat. Bisa jadi orang yang salah niat, dia akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka karena syirik di dalam niatnya. Makanya para ulama ada yang menempatkan syirik besar, yaitu termasuk syirkun niat, syirik di dalam niat. Sebagaimana firman Allah, buka surat Hud 11 ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Mereka tidak dirugikan di dunia. Apa yang mereka minta dikasih oleh Allah. Minta 1000 dikasih 1000, minta 100 dikasih 100. Permintaan dunia ini bisa jadi diberi oleh Allah. Kata Allah dalam ayat itu, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, kami sempurnakan apa yang mereka minta di dunia ini, persis seperti yang diminta. Wahum la yubkhasun, dan di dunia ini mereka tidak dirugikan sedikit pun. Tapi bagaimana dengan di akhirat nanti? Pada ayat 16 Allah katakan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Mereka tidak beroleh apa-apa. Pahala-pahala yang mereka harapkan nol, nggak ada. Illan nar, bahkan mereka dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Lenyaplah apa yang mereka kerjakan di dunia ini dari pahala-pahalanya. Lenyap, hangus, karena salah niatnya. Yang mestinya untuk akhirat diniatkan untuk dunia. Sodako itu tujuannya akhirat apa dunia? Akhirat. Ojo berharap dunia. Konek kepingin 1 miliar, sodako sik 2,5%. Itu berarti sedekahnya tujuannya apa? Dunia. Ada nggak konsep seperti itu? Kalau pengen sesuatu suruh sedekah dulu 2,5%-nya. Ini tidak benar. Kalau orang sedekah berharap akhirat saja, jangan berharap dunia. Hati-hati dengan syirik di dalam niat. Ya, baik Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Singkat saja Pak Sony. Ya, makanya kita harus mengetahui bahwa amal itu adalah ibadah. Ya, baik itu mahdha ataupun ghairu mahdha. Ketika amalan itu adalah mahdha, berarti sudah rinci tata caranya.
diawali dengan niat. Adapun yang ghairu mahdha, amalan-amalan seperti muamalah dan yang lainnya, maka semua itu pun juga dilandasi dengan semata-mata apa? Mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menegakkan syariat Allah, menghindari penyimpangan-penyimpangan syariat. Niatkan untuk itu. Intinya adalah niat dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah. Sekalipun ini bentuknya muamalah, mungkin jual beli, niatkan bahwa ini adalah dalam rangka melaksanakan syariat Allah yang Allah tetapkan prinsip-prinsipnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana jual beli? Tentukan ada syarat-syaratnya, penuhi semua itu ya, wallahu a'lam. Jadi tetap landasi semua itu, yaitu niat untuk melaksanakan yakni syariat, walaupun tidak rinci. Paling tidak dalam Islam itu prinsip-prinsipnya diatur. Bahkan seperti kita berpakaian, seperti kita berdandan, berhias, itu kan bukan ibadah mahdhah, tapi urusan adab etika. Tapi ketika Nabi menentukan prinsip-prinsipnya, bagaimana adab berpakaian, adab berhias, adab mengatur rambut, ya, adab bersepatu, semua itu ada tuntunannya. Nah, niatkan itu semua dalam rangka apa? Ittiba'u sunnah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.